Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bu Eni akan menjelaskan materi tentang takdir dan juga tata krama. Mohon disimak ya. Ibu izin share screen. Nah, ini ya sudah terlihat di hadapan kalian. Attention please, mohon perhatiannya. Nah, ada gambar parasut, itu artinya tolong hadirkan hati dan kalian supaya kalian bisa menerima ilmu pada hari ini. Dan yang belum tersenyum, tersenyum dulu yuk, supaya kita mendapat pahala di awal pembelajaran. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, supaya kalian dapat mengetahui pengertian kode dan kodar, kemudian ayat Al-Quran tentang takdir, penjelasan mengenai macam-macam takdir Allah, kemudian hikmah beriman kepada takdir Allah. Nah, ini ya, untuk peta konsepnya, iman kepada takdir yang akan kita bahas, yakni pengertian kodo dan kodar. Kemudian hikmah beriman kepada takdir, ikhtiar dan tawakal, serta macam-macam takdir. Ada takdir mubrom dan juga takdir mu'alaq. Nah, apa perbedaan antara kodo dan kodar? Nah, ini ya, untuk kodo artinya adalah ketentuan atau ketetapan. Dalilnya terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 51. Nah, secara istilah, kodo yaitu ketetapan Allah sejak zaman azali yang belum kita ketahui dan belum diterima oleh makhluknya. Ini kodo. Nah, kodar kebalikan dari kodo. Ya, kalau kodar itu adalah ketetapan yang telah ditentukan Allah kepada kita, yang telah kita terima dan telah berlaku kepada makhluknya. Kalau tadi kan kodo itu belum kita terima. Kalau kodar, ketentuan Allah yang sudah kita terima. Contohnya apa? Kalau untuk ibu ya, kodarnya. Bu ini mengajar di SMP Islam Al-Azhar 36 Bandung. Nah, itu termasuk ke dalam kodar ibu. Sekarang macam-macam takdir. Takdir terbagi menjadi dua macam. Ya, ada takdir mubrom dan juga takdir mu'alaq. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada kita dan tidak dapat dirubah. Mutlak hak milik Allah, contohnya seperti jenis kelamin, kelahiran, waktu ajal, dan juga warna darah. Ya. Kemudian yang kedua ada takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq ini kebalikan dari takdir mubrom tadi, yakni takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah untuk makhluknya yang masih ada campur tangan manusia. Contohnya kepandaian, kesehatan, dan juga kekayaan. Nah, bagaimana cara merubah takdir mu'alaq? Contoh, kepandaian. Jika ingin pandai, maka kalian harus rajin berikhtiar, yakni belajar sungguh-sungguh, disertai doa. Apa hikmah beriman kepada kodo dan kodar? Seseorang yang meyakini atau beriman kepada takdir Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan jiwa dan kesehatan jasmani. Menumbuhkan sikap optimis, tidak takabur, dan juga melatih sifat sabar dan ikhlas. Nah, itu ya. Untuk akhir. Sekarang Ibu akan lanjutkan ke materi berikutnya, yakni tentang apa? Tata krama. Attention please, mohon perhatiannya lagi. Nah, untuk tata krama ada beberapa macam. Tata krama yang akan kita bahas, yang pertama, tata krama terhadap orang yang lebih tua, terhadap teman sebaya,
terhadap lawan jenis dalam berpakaian, tata krama dalam makan dan minum, dan juga rasa malu. Cem-cem pun bertanya, apa pengertian tata krama? Ini bukan karma ya, tapi krama. Apa pengertian tata krama? Tata, adat, aturan, atau norma. Krama, sopan santun. Tata krama adalah kebiasaan adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar anggota masyarakat. Ini pengertian tata krama. Kemudian bagaimana cara tata krama terhadap orang yang lebih tua? Beginilah adab terhadap orang yang lebih tua. Yang pertama, ketika kita menjadi orang yang lebih muda, kita mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, mempersilahkan yang lebih tua untuk menikmati hidangan terlebih dahulu. Nah, ketika orang yang lebih tua ingin berbicara, maka kita persilahkan mereka dulu yang berbicara. Nah, meminta saran dan nasihatnya. Dan yang terakhir, jika kita menemukan nenek-nenek atau kakek-kakek yang berdiri di angkutan umum seperti kereta api ataupun bis, nah alangkah lebih baik kita mempersilahkan orang tua tersebut untuk duduk di tempat kita duduk. Itu salah satu adab terhadap orang yang lebih tua. Berikutnya, bagaimana tata krama terhadap teman sebaya? Tidak pernah saling mengolok. Ya, tidak boleh saling mengolok-olok. Terutama biasanya anak-anak itu mengolok-olok nama orang tua. Nah, tapi Ibu yakin di kelas ini tidak ada, ya. Jadi tidak boleh saling mengolok-olok, kemudian harus saling menjaga kehormatannya. Jika teman kita curhat, maka curhatan itu jangan disebarluaskan kepada teman yang lain. Nah, jika kita mampu untuk menutupi aibnya, berarti kita bisa menjaga kehormatannya. Kemudian, jika ada teman yang berselisih, maka kita damaikan. Dan tolong-menolong dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Contohnya, kata Bu Weni disuruh tolong-menolong dalam tolong-menolong. Jadi, saya akan memberikan jawaban saya ketika ulangan nanti kepada teman. Kan harus tolong-menolong, Bu. Itu tolong-menolong yang salah. Tolong-menolong itu harus dalam hal kebaikan, bukan keburukan. Berikutnya, ini anak-anak remaja, tata krama terhadap lawan jenis. Yang pertama, harus bisa menahan pandangan dari kedua belah pihak. Dan kita sebagai perempuan harus mengenakan pakaian yang menutup aurat, yaitu jilbab. Dan yang terakhir, jangan berdua-duaan. Nanti ada setan di dalamnya. Sekarang tata krama dalam berpakaian. Nah, ketika kita mengucapkan basmalah sebelum menggunakan pakaian, maka setan tidak akan mampu melihat aurat kita. Maka ucapkanlah basmalah sebelum menggunakan pakaian. Kemudian bagi laki-laki haram memakai perhiasan emas. Ada yang bertanya, kenapa Bu? Kalau perempuan boleh menggunakan emas, kalau laki-laki tidak? Pertanyaannya bagus nih. Kira-kira kenapa coba? Karena di dalam emas terdapat zat-zat berbahaya yang hanya bisa dikeluarkan melalui proses menstruasi. Nah, kalau perempuan mengalami proses menstruasi, maka dia diperbolehkan menggunakan perhiasan emas, sedangkan laki-laki itu tidak mengalami proses menstruasi, sehingga Allah melarang laki-laki untuk menggunakan perhiasan emas. Masya Allah. Berikutnya, tata krama dalam makan dan minum. Ini keseharian kita. Apalagi sekarang zamannya virus ya, kita harus mencuci tangan sebelum makan. Membaca basmalah supaya setan tidak ikut makan bersama kita. Juga menggunakan tangan kanan dan juga sambil duduk. Ya, bagaimana Bu kalau di standing party? Kalau standing party kita diundang ke suatu wedding atau undangan pernikahan, kita bisa mencari tempat duduk yang bisa kita duduki ya. Kemudian berikutnya, jangan mencela makanan dan minuman. Dulu Rasul itu kalau tidak menyukai makanan atau minuman, Rasul cukup tidak menyentuh dan tidak memakannya tanpa mencela, ya, tidak mencelanya. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa. Apa itu malu? Malu ini bahasa Arabnya al-hayya.
malu ini erat kaitannya dengan iman. Jadi, malu itu artinya perasaan sangat tidak enak hati karena berbuat sesuatu yang kurang baik. Jadi, kalau kalian pernah berbohong dan ketika berbohong merasa tidak enak hati, berarti kalian masih punya rasa malu. Itu artinya kalian masih punya keimanan. Ini ya. Karena apa? Karena keutamaan dan hikmah malu yang pertama merupakan tolak ukur kesempurnaan iman seseorang. Dan orang yang memiliki rasa malu, maka ia akan terhindar dari perbuatan maksiat dan murkanya Allah. Sebuah hadis dikatakan, hadis riwayat Bukhari, al-hayya'u minal iman. Sesungguhnya malu itu sebagian dari iman. Sudah selesai di sini anak-anak. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.